Bagaimana kita bisa masuk ke sana agar memiliki wawasan yang jauh ke depan, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi? Kita harus berangkat dari sebuah perenungan yang mendalam, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Hasyr 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'lamun. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintah pertama, ittaqullaha, takutlah kamu sekalian kepada Allah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Perintah yang kedua apa? Wal tanzur nafsun. Hendaklah masing-masing diri itu memperhatikan. Kita disuruh untuk melihat. Setiap diri kita disuruh untuk melihat. Apa yang harus kita lihat? Maqaddamat. Semua yang pernah kita lakukan. Semua amal yang pernah kita lakukan, kita disuruh melihat. Untuk apa? Ligodin. Untuk kepentingan hari esok. Hari esok itu apa? Hari akhirat. Berarti sebenarnya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk memandang, melihat jauh ke depan. Yaitu apa? Kepentingan hari esok, hari akhirat. Kira-kira kita bisa menembus hari esok itu dengan sukses atau tidak? Ternyata sangat tergantung apa yang kita kerjakan sekarang ini. Oleh karena itu, kalau penghayatan ini ingin lebih dalam, saya ingat bagaimana kiai saya dulu menjelaskan ayat ini. Biasanya kalau di pesantren, kiai itu kalau pengajian, membuka kitab, itu enggak pernah yang namanya kiai itu berdiri, itu enggak pernah. Ngaji itu mesti duduk, membuka kitab, kemudian bacanya aja pelan, suaranya juga lirih gitu loh. Sampai santrinya mepet-mepet enggak kedengaran. Kecuali ketika menjelaskan ayat tadi, tiba-tiba berdiri. Itu semua santrinya kaget, wah ini mau marah apa gitu. Ternyata enggak. Dia ngambil kapur kemudian gambar. Yang digambar apa? Garis lurus. Dia gambar garis, dia tanya, santri ini gambar apa? Garis Pak Kiai, betul. Tapi ini bukan garis sembarang garis. Dia mengatakan ini adalah garis waktu. Ternyata masa atau waktu kalau digambar itu seperti garis yang tidak ada putusnya. Dari ujung ke ujung itu panjangnya tidak terhingga. Kemudian beliau gambar lagi 2 titik. Titik pertama, titik kedua. Tanya lagi, ini apa? Titik Pak Kiai. Iya, tapi ini bukan titik sembarang titik. Titik ini adalah yang pertama titik ketika manusia lahir, dan yang kedua adalah titik ketika manusia mati. Dibanding dengan garis waktu yang panjangnya tidak terhingga, sebenarnya jarak antara lahir dan mati, kalau digambar 1 senti ini sebenarnya terlalu panjang. Kenapa? Dibandingkan dengan waktu yang tidak terhingga. Tetapi yang unik dari 2 titik ini, kata kiai saya, 2 titik ini membelah garis waktu ini menjadi 2. Yang pertama, garis waktu sebelum manusia ada. Panjangnya tidak terhingga, mungkin sampai laut selatan, nggak ada putusnya. Dalam bahasa matematika, tidak terhingga. Yang kedua, garis waktu setelah manusia mati, itu juga panjangnya tidak terhingga. Sampai laut utara mungkin tidak ada putusnya. Nah kata kiai saya, apa bedanya garis kiri dengan garis kanan? Ternyata bedanya sangat besar. Garis kiri yang panjangnya tidak terhingga, yaitu garis waktu sebelum manusia ada, itu enggak ada pengaruhnya apa-apa terhadap manusia. Beda dengan garis waktu ketika manusia mati. Yang panjangnya tidak terhingga, kata kiai saya langsung buka kitabnya Imam Ghazali. Beliau mengatakan garis waktu setelah manusia mati, inilah yang sebenarnya sangat menentukan manusia. Kata beliau, begitu manusia mati, kemungkinannya ada 2. Kemungkinan pertama apa? Kalau hidup yang sangat pendek itu gagal, hidup yang sangat sebentar itu gagal, maka dia akan memasuki garis waktu yang panjangnya tidak terhingga, yang itu selama-lamanya, maka dia akan mengalami penderitaan selama-lamanya. Dia akan tersiksa selama-lamanya. Dia akan menyesal selama-lamanya. Yang menentukan apa? Hidup yang sangat sebentar. Sebaliknya kalau dia sukses dalam hidupnya, maka dia akan bisa bahagia selama-lamanya. Hidup yang sebentar ini kalau sukses, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya.